Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk Bapak Wahyu. Perkenalkan nama saya Laila Rizky Agustin dengan NIM 23030654035 dari kelas PIB 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah kimia rumah tangga. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai topik pembersih, khususnya mengenai sampo. Karena sampo ini tuh lekat pada kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampo ini tuh sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sampo sendiri itu merupakan cairan pembersih rambut yang tersusun dari berbagai bahan kimia yang bekerja sama untuk membersihkan dan merawat rambut kita. Nah, pada dasarnya sendiri tuh sampo memiliki fungsi sebagai pembersih ya. Jadi dirancang untuk menghilangkan kotoran, minyak berlebih, dan juga debu yang menempel pada rambut dan kulit kepala kita. Nah, di industri atau di pabrik itu banyak sekali jenis-jenis sampo karena menyesuaikan permasalahan yang terjadi pada rambut dan juga kulit kepala kita. Semisal yang terjadi itu adalah ketombe, kemudian rambut rontok, rambut bercabang. Jadi industri itu menyiapkan formulasi-formulasi untuk menjawab atau untuk menyelesaikan permasalahan rambut kita. Jadi mereka menambahkan surfaktan untuk membersihkan dan juga dengan beberapa bahan kimia untuk menyesuaikan permasalahan apa yang terjadi pada rambut kita. Nah, pada di pasaran itu sampo itu sering dijumpai itu berbentuk gel, berbentuk liquid, bahkan cair untuk anak bayi. Jadi kenapa sih selalu ada surfaktan dalam dalam pembuatan sampo ini? Karena proses pembersihan ini tuh terjadi dengan dibantu dengan yang namanya surfaktan, yang mana surfaktan ini tuh memiliki kemampuan yang unik untuk memecah dan melepaskan kotoran karena strukturnya yaitu yang amfifatik. Surfaktan atau surface active agent adalah zat yang ditambahkan pada cairan untuk meningkatkan sifat penyebaran dengan menurunkan tegangan permukaan cairan. Nah, kemampuan surfaktan dalam menurunkan tegangan ini dikarenakan surfaktan memiliki struktur molekul amfifatik. Nah, apa itu molekul amfifatik? Jadi, molekul amfifatik itu mempunyai struktur molekul yang terdiri dari gugus hidrofilik dan juga gugus hidrofobik. Nah, surfaktan ini telah diaplikasikan secara luas pada berbagai industri, antara lain sebagai emulsi, defoaming, detergents, dan lain sebagainya. Nah, surfaktan yang ditemukan dalam sampo ini bekerja seperti magnet yang menarik kotoran dan minyak dari rambut dan juga kulit kepala. Nah, surfaktan ini memiliki dua bagian utama, yaitu struktur ujung yang bersifat hidrofilik atau suka air dan juga ujung yang bersifat hidrofobik yang suka minyak, artinya tidak suka dengan air. Nah, saat sampo diaplikasikan ke rambut ketika dalam keadaan basah, ujung hidrofobik ini akan menempel pada minyak dan juga kotoran di rambut dan kulit kepala. Sementara ujung hidrofilik tetap terhubung dengan air. Jadi, ketika dibilas, air membantu membawa surfaktan beserta minyak dan kotoran yang menempel sehingga rambut ini menjadi bersih. Nah, selain membersihkan, surfaktan juga membantu menghasilkan busa yang cukup banyak yang membuat pengguna sampo terasa lebih nyaman dan juga efektif dalam mendistribusikan produk ke seluruh tubuh.
Seperti yang dibahas tadi, surfaktan ini itu memiliki struktur kimia yang terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu kepalanya tadi bersifat hidrofilik atau suka air, dan ekornya ini bersifat hidrofobik, tidak suka air, jadi suka dengan minyak. Salah satu surfaktan yang paling umum digunakan dalam produk pembersih itu termasuk dalam sampo adalah sodium lauryl sulfat atau SLS. Nah, SLS ini tuh merupakan turunan dari surfaktan. SLS ini memiliki rantai hidrokarbon panjang sebagai ekor hidrofobik dan gugus sulfat atau -SO4 sebagai kepala hidrofilik. Struktur ini memungkinkan SLS untuk menarik minyak dan kotoran dari rambut, kemudian membawanya larut dalam air ketika dibilas. Karena sifatnya yang mampu menghasilkan banyak busa dan juga efektif dalam membersihkan, SLS atau sodium lauryl sulfat ini sering digunakan dalam berbagai produk perawatan pribadi seperti sabun, pasta gigi, deterjen, dan sampo. Namun untuk beberapa orang yang kulitnya itu sensitif, SLS ini bisa menyebabkan iritasi sehingga banyak produk yang saat ini tuh menawarkan alternatif surfaktan yang lebih lembut. Kemudian kita membahas mengenai SLS. Sodium lauryl sulfat atau SLS ini memiliki rumus kimia C12H25SO4Na. Untuk struktur kimianya ini terdiri dari ekor hidrofobik. Jadi rantai panjang hidrokarbonnya itu C12H25-min yang berasal dari lauryl dodecyl yang bersifat nonpolar dan larut dalam minyak. Kemudian bagian yang kedua adalah kepala hidrofilik, yaitu gugus sulfat yang -SO4Na, yang mana itu bermuatan negatif, larut di dalam air, dan membantu mengemulsi minyak serta kotoran agar mudah untuk dibilas. Struktur ini memungkinkan SLS untuk bertindak sebagai surfaktan yang mampu mengikat minyak dan air sehingga membantu dalam proses pembersihan pada sampo, sabun, dan produk pembersih lainnya. Setiap jenis sampo yang beredar di pasaran ini itu memiliki formulasi atau komposisi zat kimia yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan rambut dan kulit kepala kita. Nah, misalnya saja sampo untuk rambut berminyak, ini akan lebih banyak mengandung surfaktan untuk membersihkan minyak tersebut. Sedangkan sampo untuk rambut yang kering atau bercabang, ini akan lebih banyak mengandung yang namanya bahan pelembab. Kemudian sampo anti ketombe ini biasanya mengandung zat kimia khusus yang dapat mengurangi pertumbuhan jamur penyebab ketombe. Jadi berbeda formulasi, berbeda juga fungsinya. Dengan demikian, sampo ini tidak hanya berperan sebagai cairan pembersih sederhana, tetapi sampo ini juga berperan dalam yang namanya mengangkat sel-sel kulit mati. Kemudian formulasi sampo yang tepat ini akan memberikan efek pelembutan, perlindungan, dan juga perawatan kesehatan rambut. Dan itu semua tergantung pada yang namanya bahan aktif yang digunakan dan yang terkandung dalam yang namanya sampo tersebut. Sumber utama atau komposisi utama penyusun sampo adalah surfaktan. Surfaktan ada 3 sumber, dari petroleum atau minyak bumi, nabati, dan juga hewani. Nah, surfaktan ini dari petroleum ini berasal dari proses pemisahan minyak mentah, di mana molekul hidrokarbon ini diolah menjadi senyawa kimia seperti sodium lauryl sulfat atau SLS.
Kemudian surfaktan nabati ini umumnya berasal dari minyak kelapa, minyak sawit, atau minyak biji bunga matahari yang diolah melalui proses kimia tertentu. Nah, surfaktan yang ada pada sampo itu merupakan jenis surfaktan anionik yang berperan penting dalam formulasi sampo dengan meningkatkan daya pembersih, stabilitas busa, dan viskositas atau kekentalan. Jadi, mereka ini berperan aktif dalam mengangkat kotoran dan sebum, serta menghasilkan busa yang lebih stabil, menjadikannya pilihan umum dalam produk perawatan rambut.